Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku semua. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari ini kita diberikan kesehatan. Ya, kita diberikan kesehatan sehingga kita sempat mengikuti aktivitas online ini, belajar matematika online, ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan buat Anda semua, bukan hanya Anda tapi keluarga Anda juga, ya. Seperti biasa doa kita supaya kita terhindar dari wabah virus COVID-19. Anak-anakku sekalian, saya akan share screen materi ini, ya. Nanti dilihat. Ada yang masuk. Sudah kelihatan ini? Halo? Ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Oke. Sudah kelihatan. Jadi pembahasan kita sekarang ada di barisan geometri, ya. Perhatikan baik-baik. Saya slideshow. Baik, kalau kemarin kita bicara tentang barisan aritmetika dan deret aritmetika, ya, maka kali ini kita bicara tentang barisan geometri dulu. Seperti biasa di sini ada satu ilustrasi gambar, ya. Beliau ini karena adalah seorang pahlawan matematika, katakanlah begitu, maka perlu kita mengingat, ya, jasa-jasanya, ya, tentang persoalan aljabar dan aritmetika. Ya, lanjut. Oke, apa itu barisan geometri? Barisan geometri itu ini, ya. Barisan geometri, suatu barisan adalah suatu barisan dengan perbandingan. Perbandingan itu pembagian, itu maksudnya. Dengan perbandingan atau pembagian antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Ya. Barisan U1, U2, U3 dan seterusnya disebut barisan geometri. Jika U2 barisan kedua, suku kedua dibagi suku pertama, U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3, dan seterusnya sampai UN bagi UN kurang 1. Ini menghasilkan satu konstanta, ya, atau nilai konstan. Ya, konstanta itu nilai konstan yang disebut rasio, ya, diberi simbol R, ya. Disebut rasio, diberi simbol R, ya. Aktifkan videonya, saya pantau ini. Misalkan U1 sama dengan A, rasionya R, maka barisan geometri dapat dinyatakan sebagai berikut, ya, karena U1 ini suku pertama A-nya, maka suku keduanya A dikali R, dikali rasio. Pangkat 1. Suku ketiganya A dikali rasio pangkat 2. Dan seterusnya, mungkin suku keempatnya A kali R pangkat 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Diperolehlah A pangkat N kurang 1. N ini bilangan asli, ya, dari awal bilangan asli. 1 kurang 1, 0. Berarti R-nya nilai 1, tinggal A. Ya. 2 kurang 1, 1. R-nya tinggal pangkat 1, tinggal R. 3 kurang 1, 2, R pangkat 2. 4 kurang 1, R pangkat 3, nanti di sini. Ya. Oke. Bentar, ada yang masuk. Berikutnya, jadi rumus suku ke N barisan geometri adalah UN, ya, Dx sama dengan A, jadi saya ulangi, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1.
Ini barisan geometri. Ya, rumusnya. Ini barisannya. Kalau barisan aritmetika, UN sama dengan A plus dalam kurung N kurang 1 kali beda. Kalau di geometri bedanya berubah jadi R. Gitu. Lanjut. Nah ini contoh soalnya. Ya. Tentukan suku ke-6 dari barisan geometri 2, 4, 8. Tentu kita sudah tahu ini barisan bilangan genap. 2, 4, 8. Oh bukan barisan, iya genap lah ini boleh. Ada satu yang kurang 6, tapi barisan ini sengaja dibuat begini. Ya. Jadi tentukan suku ke-6. Sebenarnya karena ini adalah barisan geometri, ini dikali 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 sampai 6 suku. Kita pasti tahu yang ke-6 itu adalah 64. Boleh seperti itu. Tetapi yang diharapkan di sini bagaimana Anda mengaplikasikan rumus barisan geometri. Nah, makanya di sini penyelesaiannya dalam bentuk barisan geometri. Suku pertama atau A itu sama dengan 2 ini. Ya. R-nya 2, dari mana 2 ini? Ya, dari mana 2 R-nya? Ya. 2 itu dari suku kedua dibagi suku pertama, ya. Suku kedua dibagi suku pertama, ya. 4 bahagi 2, 2. 8 dibagi 2, nih, ya. 4 bahagi 2, 2. 8 dibagi 2. Ya. Ini suku pertama, ya. Ini U1, ini U2, yang ini U3, gitu. Ya. Jadi kalau U2 per U2, U2 per U1 sama dengan 4 per 2. U3 per U2 sama dengan 8 per 4. Ya. Ini nilainya 2. Ini yang dimaksud dengan rasio itu. Ini dia. Suku ke-6 berarti yang ke-6. N sama dengan 6. Tentukan suku ke-6. Ya, kita mau yang ke-6. Lalu masukkan ke rumus. U6, ini rumusnya. U6, A-nya 2, 2 kali, N-nya 6 kurang 1. Berarti 2 kali 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5, 32. 32 dikali 2, 64. Ya. Kalau mau dibuktikan benar atau tidak, diurutkan saja ini. Berarti ini kalau mau diurutkan, di sini ditambah, kali 2 lagi 16. Ya. Kali 2 lagi 32. Ya. Kali 2 lagi 64. 1 2 3 4 5 6 ini. Ini sama ini kan? Nah, gitu. Berikutnya. Yang kedua, tentukan suku ke-7. Kalau tadi suku ke-6. Barisan geometri berikut. Nah, ini barisannya begini modelnya. Ternyata bukan berarti barisan itu harus yang kecil dulu sebagai A-nya, tidak. Selalu dimulai dari angka yang paling kecil sampai ke yang besar, tidak. Bisa saja seperti ini. Ya, begitu juga dengan barisan aritmetika, bisa saja dari besar ke kecil. Bisa saja dari negatif ke positif, begitu. Ya. Nah, pertama ini suku pertama A27. R-nya berapa? Nah, ini dia R-nya. Jadi kita ini U1, ini harus pelan-pelan ini. Ini U2. Ini U3, ya. Berarti kalau U2 dibagi U1, ya, kita mau cari R-nya. U2-nya 9 per 27. Nah, ini kan tidak bulat dia. Kalau 27 per 9, 3. Tapi kalau ini dibagi 9, 1, dibagi 9, 3. Maka R-nya sepertiga ini. N-nya 7. Kenapa? Suku ke-7. Sama seperti nomor 1 tadi. Ya.
Kalau ini kita urutkan sampai 7 suku, kita akan temukan suku ke-7 itu berapa. Ya. Nah, kembali ke rumus. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. U7, A-nya 27, R-nya sepertiga, pangkat 7 kurang 1. Hati-hati di sini ya, karena ini pangkat pecahan. Ini mestinya ada kurung gini. Ya. Ini juga ada kurung. Sehingga pangkat ini berlaku untuk pembilang, berlaku juga untuk penyebut. Maka 27 kali, kalau 1 di pangkat 6 ya tetap 1. Tapi kalau 3 di pangkat 6, 729. Kalau ini dibagi 27 nilainya 1, ini dibagi 27 nilainya 27. Karena 27 kali 27, 729. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan? Mana ini? Cuma Amran kelihatan videonya ini. Mana yang lain? Yang lain? Ya, saya harap memantau, ya, melihat, memperhatikan dengan baik. Bagaimana? Oke, Sami sudah bergabung. Ada pertanyaan? Atau ada yang perlu, ada yang kurang jelas barangkali? Cukup ya? Cukup jelas ya? Iya. Ya, saya kira cukup jelas. Kalau tidak ada, lanjut ya. Tidak lama pertemuan kita. Berikutnya, oke, yang ketiga. Ini contoh berikutnya. Pada suatu barisan geometri, U3, suku ketiga ini, diketahui 2. Suku ke-6 diketahui 1/4. Tentukan suku ke-8. Nih, ini hampir mirip dengan soal yang kemarin tentang barisan dan deret. Hanya dia ini barisan dan deret aritmetika. Ya, sekarang ini kita bicara tentang barisan geometri. Dari UN, ini rumusnya, UN sama dengan A pangkat kali R pangkat N kurang 1, diperoleh. Kalau U3-nya sama dengan 2, maka N-nya 3 ini. A dikali R pangkat N. N itu 3 dikurang 1, nilainya 2. 3 yang ini, ya, 3 yang ini, dikurangi 1 yang ini, nilainya 2. Sama dengan 2. 2 dari mana? Diketahui ini tadi ini. Kemudian U6 sama dengan 1/4. Jadi di sini kalau dia N-nya 6, berarti AR pangkat 5 sama dengan 1/4. Jadi ada 2 persamaan ditemukan di sini. Ya, persamaan pertama AR pangkat 2 sama dengan 2, yang kedua AR pangkat 5 sama dengan 1/4. Lalu digunakan metode substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Artinya persamaan 1 dirubah dulu, digantikan menjadi nilai A, baru dimasukkan ke sini. Caranya begini. Ini persamaan 1. Saya tulis lagi ya. AR pangkat 2 sama dengan 2. Lalu ini kita jadikan A dia ini, karena kita mau kasih masuk di persamaan 2. Ya. Kita kasih masuk ke persamaan 2, berarti A di sini 2 per R pangkat 2. Ini jadi pembagi dia. Ya. Ini dia. Lalu masukkan ke sini, gantikan A yang ini dengan nilai ini gantinya. Setelah seperti ini, kita lihat bahwa ada perubahan yang terjadi di mana 2 kali R pangkat 3. Ini dari mana lagi 2 pangkat R kurang 3? Ini eksponen. Ya. Jadi yang ini saja saya rubah. Jadi ini bisa dirubah menjadi 2 kali R pangkat min 2. Ini bisa dirubah begini. Sehingga ketika ketemu dengan R pangkat 5, ini sama bilangan pokoknya, pangkatnya dijumlah. Maka diperoleh 2
kali R min 2 ditambah 5. Nah, di sini berubah menjadi 2 kali R, ini karena min 2 tambah 5 tentu 3. Gitu. Ini dia. Sama dengan 1/4. Setelah itu kok jadi 1/8 Pak, dari mana ini? Nah ini lagi jadi masalah ini. Jadi setelah di sini kita lompat di sini, R pangkat 3, ya, ini kita tulis lagi, dapat 1/4. Ya, jadi tidak bersambung ini, ya. Ini pisah dia. Ya, ini pisah sendiri. Oke. R pangkat 3 sama dengan 1/4. Bagaimana membaginya? Sama seperti tadi. R pangkat 3 1/4 dibagi 2. Pembagian pecahan mengatakan bahwa kalau modelnya semacam ini dirubah ke perkalian 1/4 dikali. Ini per 1. Ini dibalik. Menjadi 1/2. Atau 1 kali 1, ya, sama dengan 1, 4 kali 2, 8. Nah ini yang dimaksud dengan 1/8. Ya. Setelah itu R 1/2. Kenapa lagi jadi 1/2 ini? Ya. Kenapa lagi jadi 1/2? Ya, nah ini ya. R pangkat 3 sama dengan 1/8. Bagaimana caranya supaya pangkat 3 ini hilang atau bernilai 1? Tinggal R di sini. Bagaimana caranya tinggal R? Kalau dia tinggal R di sini berarti R-nya berpangkat 1, maka di sini harus dikali dengan, dipangkatkan dengan 1/3. Ya, pangkat dengan 1/3. Nah, kalau di sini Pak, di sini pangkat 1/3 juga ini. Itu. Ini nilainya 3 kali 1, 3, bagi 3 nilainya 1. Tinggal R. Nah, di sini 1 pangkat 1/3 tetap 1. Nah, 8 pangkat 1/3. Ini boleh dirubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Nah, ini kan sama dengan di atas. Berubah menjadi 1 per ini nilainya 1/2. Itulah sebabnya R ini 1/2. Ya, setelah itu persamaan ini kita kembalikan karena kita sudah dapatkan R-nya. Kenapa harus dicari R-nya dulu? Karena kita diminta menentukan suku ke-8. Nah, di suku ke-8 itu harus diketahui A dan R-nya. Ya, A dan R. Maka ini dipakailah persamaan yang kedua ini. Kenapa dipilih persamaan yang kedua? Ya. Bolehkah misalnya persamaan lain? Tidak ada persamaan lain, yang ada cuma 2 persamaan ini. Karena ini sudah digunakan di persamaan yang kedua sudah digunakan, ya dimasukkan ke persamaan yang pertama gitu. Ya, saya ulangi. Jadi setelah dapat nilai R-nya, dimasukkan ke persamaan yang pertama. Kenapa tidak yang kedua? Karena yang kedua sudah dipakai tadi di sini. Ya, sudah dipakai di sini. Sekarang dimasukkan ke sini. Ya. Nah, ini. Jadi A, R-nya ganti 1/2 ini. Pangkat 2, ini 1/4. Nah, ini lagi. A kali 1/4 sama dengan 2, jadi 8. Jelas. Ini A kali 1, A jadi A/4 kali silang. Ya, kali silang, nilainya 8 ya. Baru ditentukan U8-nya. U8 itu sama dengan A titik R pangkat 7 sama dengan, ya, R pangkat 7, jangan bingung lagi nih ya. Karena N dikurang 1, berarti 8 dikurang 1 tinggal 7. R-nya 1/2. Ya, pangkat 7 tentunya. 8 berarti kalau 1 di pangkat 7 tetap 1, ya. Kalau 2 pangkat 7 128. Kalau dikecilkan masing-masing dibahagi 8 karena ini ke sana, ya. 8 kali 1 8. Nah, nanti setelah dikecilkan ternyata dikecilkan jadi 1/16. Bagaimana? Sampai di sini bisa? Ya, bisa ya, bisa dipahami sedikit-sedikit ya? Bisa ya? Oke. Saya lanjut.
Kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Berikutnya ini soal aplikasi namanya. Ya, ini namanya soal aplikasi. Ya. Soal aplikasi. Seorang perawat mencatat penggunaan cairan infus seorang pasien. Saat dicatat, volume cairan infus 8 cm kubik. Setelah 1 menit, volume cairan infus menjadi 7 cm kubik. Pada menit kedua, volumenya menjadi 49/8. Tentukan volume cairan infus pada menit keempat. Jadi setelah 1 menit, volume cairan infus 7 cm kubik. Pada menit kedua, jadi begini. Nah, ditanyakan pada menit keempat. Berarti dari cerita ini, A-nya itu 8. Ya, 8. Lalu R-nya berapa? Ini yang kedua. Karena 1 menit kemudian ya, setelah 1 menit kemudian jadi 7. Jadi sukunya itu 8, gitu ya. 8, sukunya itu 8, 7 dan seterusnya. Ya. Yang ditanya menit keempat, ya, menit keempat. Ya, pada menit kedua menjadi 49/8. Ya, pada menit kedua menjadi 49/8. Tentukan volumenya, kita lihat di situ. 7/8 R, N-nya 4, masukkan. Ya, masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini kita lihat yang ini, ya. R pangkat 3 dari mana? Ini N. 4 kurang 1 sama dengan 3. R-nya ini, ya, R-nya ini. Kemudian 8 kali ini, dia bagi 3 ini, karena pangkat 3, 7/8 kali 7/8 kali 7/8 menjadi ini. Ya, menjadi ini. Kali semua, baru ini 8 dikali ke atas, baru dibagi ini. Nah, dikecilkan jadi begini. Ya. Jadi volume cairan infus pada menit keempat itu 434/64 cm kubik. Pertanyaannya, pada menit kedua volumenya menjadi ini. Maksudnya apa ini? Ini hanya menentukan saja ini. Ya, ini tidak digunakan. Ya, tidak digunakan. Jadi pada menit kedua ini kan dia menit pertama, 1 menit kemudian ini. Ini hanya barisannya saja. Ya, hanya barisannya saja ini, ya. Ya, jadi ini hanya masuk pada menit kedua. Nah, ini menit pertama, setelah 1 menit ini, setelah masuk di menit kedua, nah melompat lagi dia. Nanti mungkin di menit ketiga lain lagi. Tapi intinya adalah ada nilai A, ada nilai R, dan keempat. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada soal-soal nih. Ya, ini ada soal-soal. Tentukan rumus ke N dari barisan geometri di bawah ini. Saya kira gampang ini. Ya, saya kira gampang. Jadi A 1 2 3 1 2 4 B 12,6,3 C. Nah, ini yang saya maksud tadi barisan itu. Samin 1,2, min 4 dan seterusnya. Yang kedua, tentukan suku yang diminta dari barisan geometri di bawah ini. Nah, jadi ada barisan, ditanyakan suku ke-8 berapa, bagian B ada barisan, ditanyakan suku ke-5 berapa, bagian C ada barisannya, ditanyakan suku ke-6. Yang ketiga, tentukan suku ke-10 dari barisan geometri yang diketahui suku pertamanya 6. Nah, sudah diketahui suku pertama itu apa? A. Dan suku keempatnya negatif 48. Inilah bayangan soal-soal yang nanti saya turunkan di aplikasi yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Oke,
Referensi masih sama. Iya, referensi masih sama. Ini adalah referensi dari buku sumber buku sekolah elektronik yang saya gunakan karena itu lebih cepat saya ambil ya. Jadi kalau dilihat slide-slide tadi itu saya copy saja dari buku sekolah elektronik ya, yang saya ambil dari internet ya. Saya punya semua mata pelajaran ada dengan saya untuk buku sekolah elektronik itu. Jadi saya tidak mengharuskan kalian mencari buku yang lain. Anda boleh mencari referensi apa saja yang berkaitan dengan barisan geometri atau barisan aritmetika atau pelajaran matematika. Ya, karena saya juga sendiri menggunakan referensi bukan cuma satu. Ya, kadang-kadang saya menggunakan Erlangga. Jadi yang penting Anda lihat, Anda tahu karena matematika itu luas ya. Untuk menjadi pegangan satu buku itu sebagai referensi boleh di perpustakaan ada. Ya, bukunya di perpustakaan ada. Nanti kalau ke sekolah, kalau datang di sekolah boleh berhubungan dengan pihak perpustakaan untuk pinjam buku. Yang penting bikin dulu kartu perpustakaannya. Karena perpustakaan kita saat ini sedikit berbasis digital. Oke, terima kasih sekali atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Oke, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya.